Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Safa Nadia dengan nomor NIM 23302006 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem negara yang tepat. Nato Nagoro berpendapat bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat Pancasila. Jika ditilik dari soal tempat, filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur karena Indonesia kerap digolongkan sebagai negara yang berada di belahan bagian timur. Sebenarnya ada banyak nilai ketimuran yang termuat dalam Pancasila, misalnya soal pengakuan akan adanya Tuhan, kerakyatan, keadilan yang diidentikan dengan paham mengenai Ratu Adil, dan seterusnya. Pancasila juga memuat paham-paham barat seperti kemanusiaan, demokrasi, dan seterusnya. Sebagai sistem filsafat Pancasila ternyata juga harus tunduk dalam formulasi barat yang sudah mapan sejak dulu. Jika Pancasila mau dipertanggungjawabkan secara sahih, logis, koheren, dan juga sistematis, maka di dalamnya harus memuat kaidah-kaidah filosofis. Pancasila harus memuat juga dimensi metafisis atau ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama adalah secara ontologis atau metafisis. Filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar Pancasila. Menurut Nato Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia ini merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat juga memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualistis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sekaligus juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah kajian epistemologi. Filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dikarenakan epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Yang ketiga adalah kajian aksiologi. Filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Aksiologi Pancasila ini mengandung arti bahwa kita membahas filsafat nilai Pancasila. Secara aksiologi, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah studi kasus. Dari materi yang saya sampaikan adalah kasus pembunuhan satu keluarga di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kasus pembunuhan muhajir sekeluarga di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akhirnya terungkap pada Senin 2 Oktober 2018 silam. Sebelumnya, muhajir bersama Suniati serta anak mereka, Muhammad Solihin, dilaporkan hilang. Ketiganya hilang dari rumah mereka di Dusun 3, Gang Rambutan, Desa Bangunsari, Tanjung Morawa sejak Selasa 9 Oktober 2018. Selang beberapa hari, muhajir ditemukan dalam keadaan tewas di Sungai Blumei, Tanjung Morawa. 3 hari setelah penemuan jasad muhajir, warga kembali menemukan jasad putranya Solihin di aliran Sungai Blumei. Kemudian, jasad istri korban Suniati ditemukan tewas mengapung di perairan Laut Batubara. Diketahui pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang dan 1 pelaku tambahan yang bertugas menghilangkan barang bukti. Kronologi pembunuhan ini diungkapkan oleh salah satu tersangka yang berinisial R. R mengatakan jika awalnya para tersangka datang ke rumah muhajir untuk meminjam uang sekitar pukul 11 malam. Setelah si muhajir hendak masuk dan mengambil uang, tersangka A langsung memukul kepala bagian belakang muhajir menggunakan gagang pistol rakitan yang telah ia bawa. R juga menceritakan jika pembunuhan ini sudah direncanakan 2 hari sebelum eksekusi para korban yang mereka lakukan pada Senin 9 Oktober 2018.
R mengakui dirinya diajak A untuk melakukan pembunuhan terhadap muhajir sekeluarga. 2 hari sebelumnya, pihak melakukan pembunuhan tersangka. Tersangka A bercerita ke R tentang istri muhajir bahwa Suniati sering mengejeknya dengan sebutan pasukan gajah. Dari situ, A langsung meminta bantuan ke R untuk membunuh muhajir. Kapolda Sumut Agus mengungkap motif pelaku diduga karena sakit hati dan dendam pada korban. Analisa masalah dalam teori filsafat Pancasila. Ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia, mengenai kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat keji dan mengerikan. Bagaimana tidak, tindakan pembunuhan ini karena hal sepele yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Di dalam agama Islam sendiri juga melarang adanya pembunuhan, sebagaimana tercantum dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Dan berikut adalah analisa masalah dalam teori filsafat Pancasila mengenai kasus yang saya bawakan. Pertama, bahwa kasus pembunuhan satu keluarga ini merupakan pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan juga beribadah sesuai dengan agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Di dalam agama apapun pasti diajarkan hal yang dilarang dan harus dijauhi, termasuk pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan yang dilarang dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Yang kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama manusia, dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Yang ketiga, dalam kasus pembunuhan ini juga telah melanggar sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi rekan kerjanya sendiri secara sadis dan tidak punya sikap adil bagi korban yang telah dibunuh. Dan untuk pembelajaran bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia, harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, menjaga toleransi, serta menaati peraturan atau norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.